Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Lihat terang Bu, sehingga dengan nikmat umur panjang itu kita bisa hadir di rumah ibadah untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, kesehatan zahir dan batin, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati. Yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman yang masih kita istiqomah di dalam qalbu kita. Lain nampak Bu? Geser ke kamar Ibu. Dua nikmat yang sangat luar biasa. Kesehatan, iman. Iman, kesehatan. Iman awak kue, tapi badan tak sehat dong. Kan susah ya datang ke surau. Badan sehat, badannya, tapi iman tu yang ambruk. Tidak ya datang dong. Jadi iman dan nikmat sehat itu adalah sangat luar biasa. Kita syukuri, alhamdulillah, kita masih diberikan Allah. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus yang sama kita hormati Masjid Ikhlas, Bapak Ibu pengurus, Bapak Ibu jamaah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita rahimahullah, Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita yang hadir bersama kita, yang perempuan, alhamdulillah kembali kita pada malam ini diizinkan Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah, tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita melanjutkan yang seperti biasa. Pada malam ini adalah sangat penting sekali yang kita bicarakan dan yang kita sampaikan. Bersyukurlah Bapak Ibu yang hadir. Bagi yang tidak hadir boleh nanti dilihat di dalam YouTube, insyaallah kalau lain sehat di YouTube-nya. Di dalam kitab Bulughul Maram itu dijelaskan pada babus salatil jamaah wal imam. Ini kaitan dengan ibadah kita. Babus salatil jamaah wal imam, membicarakan tentang masalah salat berjamaah dan juga
Kalau ada waktu nanti menyinggung masalah imam. Tapi kita awali dengan sholat berjamaah dulu. Nah, sholat jamaah ini sangat penting, simbol kehidupan. Di dalam bermasyarakat juga sholat berjamaah disimbolkan. Ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada apa? Ada yang dipimpin masyarakat. Kalau awal-awal Islam pemimpin itu Rasul. Dan hadisnya sudah terkenal. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sudah populer itu. Cuma yang lengkapnya kita bacakan matannya, sanadnya dan rawinya. Bapak Ibu yang ahli atau yang belajar ilmu hadis, hadis itu lengkap dikatakan sahih setidaknya ada memenuhi 3 kriteria. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Periwayatnya siapa? An-annya itu dari siapa? Baru matan hadisnya. Salatul jamaah, udah kenal kan? Salat berjamaah itu afdal, lebih utama, min salatil fardhi, dibandingkan dengan salat sendirian. Jadi salat jamaah itu ternyata lebih afdal dibandingkan dengan salat sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kok lay salat jangan sorang-sorang, jamaah. Bisa ba'in wa isyrina derajat. Kalau di sini 27. Kalau dalam hadis yang lain ada 25. Hadis yang lain ada 28. Yang terkenalnya itu bisa ba'in wa isyrina derajat, 27. Itu yang populer bagi kita. Bu, lay terang Bu? Lay. Memakinan onde enggak? Betul lah. Satu, ndak pakai onde dah. 1 kali salat awak di sikoa berjamaah salat maghrib di Masjid Ikhlas kah sama jo 27 kali salat di rumah. Paham Bu? Kalau sama jo 27 kali berarti sama jo 27 hari. 27 hari kan hampir sebulan tuh. Sebulan berapa? 30-an. Kan tak ada tinggal itu. Makanya rugi sangai awak lain salat tapi salat sorang-sorang. Makanya Rasul menganjurkan jamaah afdol, lebih utama. Nah, ini sudah populer hadis ini disampaikan oleh guru-guru kita. Kadang kita kan tidak begitu dihiraukan, tidak begitu diperhatian. Jadi bu, halo, kok ka salatlah berjamaah. Di mana salat jamaah itu? Di rumah saja. Nah, itu masuk kampung itu atau di surau, musola. Jadi tidak perlu bantah-bantahan lah dah. Tidak perlu beda pendapat. Nyo banyak yo ada orang hobinya kok berbeda pendapat. Bantah tarwi seh. Oh, salat jamaah tu tidak wajib. Hukumnya begini, bagaimana begini. Gitu. Itu orang yang suka, yang hobi berdebat tu. Tidak perlu. Kita lihat analisanya. 1. Salat berjamaah itu ada ulama yang menyatakan hukumnya wajib. 1. Landasannya Al-Quran. Aqimus shalah, perintah fi'il amar, dirikan salat. Bukan laksanakan salat ya.
dirikan solat. Ingat redaksi bahasanya. Kalau laksanakan solat, i'malis solah. Tapi di sana aqimu, iqamat. Kalau iqamat itu kalau tegak tuh. Yuk iqamat, tegak. Qad qamatis shalah, kan gitu. Jadi aqimus shalah, perintah, pilamar. Al aslu fil amri lil wujub. Nah, itu kaidah usulnya itu. Asal pada perintah itu wajib. Bu, perhatian ya Bu ya, because supaya ndak putus. Yang kedua, wa'atuz zakah, perintah, bayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, tuh ujung ayatnya itu. Rukuklah engkau, rukuklah kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk tu? Di masjid, di musalla, salat adu, jamaah. Lah Bu, kari mana? Ndak. Mek rencana konyo kare. Disuruh emang kare lo. Yang kedua, dalilnya ada seorang sahabat, beliau itu buta. Ada hadisnya di sini tuh. Ya Rasulullah, saya udah tua, buta, ndak ada nang kami biang ke rumah masjid lu. Apakah para luju solat berjamaah ke masjid ya Rasul? Kata Rasul, apakah engkau mendengar azan? Sami'atu nida. Sami'atu ya Rasulullah. Ya Rasul, saya dengar. Fa'ajib datang. Mau dituanah dah. Orang gaib buto, ndak ada kami biang ke rumah saji. Tak dengar suara azan, wajib datang solat berjamaah. Badan kadang awak ndak tua dah, ndaklah buto dah. Tak dengar suara azan, nyo pakai basi saja. Basi pakak, basi banak, basi andi saja, basi engak saja. Apa alasan awak dia kira? Telinga gua. Alasan mesra. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basor, penglihatanmu, wal fuad. Kalau di sana bahasanya fuad, fuad itu hati. Dalam satu ketika nanti ada qulub, qalbun, hatimu, kullu, ada kullu, kulli, kulla. Tiap-tiap itu kasadualah kana anhu mas'ula, akan disual, akan ditanya. Telinga nanti akan dihisap, mata akan dihisap. Maka dulu ada syairnya ibu-ibu dulu, mantan telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Itu ya Bu ya, dulu. Di suatu masa Anda akan ditanya, nyanyi dulu. Di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Oh, masih ingat ibu kan? Itu bibi ibu tadi tu, tak berapik ibu tu. Nanti ibu bintang penyanyi dulu ya, semua jumbo mah. Walaupun jelek kayak gini bu, bintang qasidah dulu bu, bintangnya bukan bulannya ya. Jadi oleh sebab itu ternyata sangat penting salat berjamaah itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dakik di masjid Ikhlas, datanglah ke rumah saji kalau tak dengar suara azan 5 waktu sehari semalam. Kalau ndak nanti telinga akan dihisap, mata nanti akan dihisap. Ya, ada bertanya boleh. Itu hadis yang pertama. Jadi salat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri.
Kok lai solat awak jangan sorang-sorang, berjamaah lah. Tapi kau tak solat tu bahaya lah. Pandai awak tu dah. Lah bu, terang bu. Alhamdulillah ramai bu nampaknya kau mah. Bu kalau ramai itu semangat lah bu. Ya, hadis 1. Hadis yang kedua dijelaskan oleh Rasul begitu pentingnya salat berjamaah itu. Ini hadisnya panjang. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasul. Genggamannya itu genggaman Allah. Sekiranya pada suatu ketika aku ingin menyampaikan kepada umat untuk mengumandangkan azan dan melaksanakan salat berjamaah dan diimami oleh orang lain, dan suatu sahabat yang lain disuruh untuk mengumpulkan kayu bakar, dan saya melihat kalau ada orang-orang tak kala salat berjamaah ditunaikan tak datang ke rumah saji, ingin membakar rumahnya. Itu kesimpulan hadisnya itu. Pernah ibu dengar itu kan? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada hadisnya itu. Karena panjang maknanya kita bicara. Kalau itu di kerajaan gini gua dah tanggung tu dah. Hampir setiap sewantase rumah terbakar tu. Ndak datang apa saja, bakar rumah. Datang saja, bakar rumah. Kamu bayu tu. Begitu pentingnya. Begitu pentingnya. Salat itu lebih utama. Jangankan salat wajib, salat sunnah saja. Salat sunnah saya sebelum subuh 2 rakaat khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kan luar biasa tu. Ibu foto bu ya. Napa tu bu? Videon bu. Foto videon sebarkan. Kau Ustaz Wan. Penting itu. Boleh ibu lihat nanti di YouTube Herman Tanjung. Banyak khutbah Jumat di kelasku, banyak di sana tu. Udah masuk dunia maya itu. Perlu dakwah tu, handphone ibu tu nanti akan dihisap itu di pegunungan tu. Tu untuk dakwah kan bagus tu. Tu dulu itu. Tapi kalau untuk TikTok apa yang goyang dan tu memang hati itu. Saya juga ada TikTok tu, boleh ibu lihat ceramah sih ya. Tak goyang dah. Bu ya, ada TikTok, ada snack video, ada Instagram, ada YouTube, ada semuanya. Jangan orang-orang tu saya mesti, awak mesti lo masuk ke situ tu, masukan yang baik dan elok, tidak sama lagi orang tu doh. Dah, jadi begitu pentingnya salat berjamaah itu. Jangan sampai indah awak. Makanya anak-anak cucu awak tadi kan banyak tu, alhamdulillah anak-anak awak kan bagus itu. Lain salat jamaah tadi? Lain dah? Alhamdulillah. Yang perempuan anak-anak bapak ada salat jamaah tadi? Alhamdulillah. Lain. Ajak dia salat jamaah. Kau tak nama fadribu. Ampuk. Pukul. Fadribu daraba. Boleh dipukul dia. Pukul itu tentu yang mendidik sifatnya. Jangan mematahan kaki lo. Mematahan kaki kan tak pakai kakinya kau dah. Wah, ini panik ini kan. Ya bu ya. Jadi salat berjamaah itu sangat-sangat penting sekali. Udah 2 hadisnya. Ada bertanya bu? Boleh. Baru jam 7:15. Hadis yang ketiga, Rasulullah menyatakan ternyata, kokoh hati-hati kau, jangan sampai awak tergolong ke dalamnya. Ternyata salat yang berat bagi orang-orang munafik itu ada 2, salat isya dan salat subuh. Ustaz awak kan sentiang kan, pal begini kan. Hati itu, jangan sampai awak tergolong itu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, asqalus salati, salat yang berat alal munafiqin, bagi orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajri, salat isya dan salat subuh. Siapa yang tak datang salat isya dan salat subuh itu munafik. Titik tidak pakai koma dalam hadis ini. Ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu ijma' ulama, sepakat ulama menyatakannya. Jadi boleh ibu cari aku nan selirik kau munafik ya sedoh tu. Bado ndak tibu subuh Isa tu. Tapi jadi tunjukkan tak nyepi awak beko. Berangnya kawak kau dalam hati sajalah. Tapi tak usahlah gitu kan. Nampak untuk awak, kalau ndak datang solat isya, ndak datang solat subuh, dalam pandangan Allah dan Rasul itu adalah golongan munafik. Munafik itu bu. Nah ini ke situ payah itu. Kalau di dalam di Minangkabau tanda-tanda orang munafik itu, anggo angga gelia ngamuah unjuk nananda babarikan tunjuk ai lurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manuo kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain sarung. Ibu ya, hati-hati tu. Wah bahaya tu. Apalagi kalau dalam Islam dia munafik. Di muka awak dah tangguang doh. Oh pandai rancak mana. Elok. Pandai wa minyai hanya. Cempang-cempong kece-kece yo yakin wak dia di belakang awak agama awak nyo balik-balikan. Makanya adanya kecean suara azannya samuan dengan suara ibu nyebut itu mah. Munafik itu, munafik tulen. Kalau dalam hadis ini, hati-hati kita itu. Kalau dalam hadis apa tanda orang munafik? Ayatun munafikin salasun. Tanda munafik itu ada 3. Baca dari 3 tu. Tidak perlu nuduh-nuduh munafik doh. Cari si 3 tu lah doh. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia bohong. Kalau ndak kasadolah banyak bohong Kalau ndak banyak duto daripada banah Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berwa'ad, wa'id, berjanji-janji manis. Nah, itulah banyak kami-kami yang tak tuh di jalan senyum. Wes no. Pilih den. Itu bahasanya tu lah. Hati-hati itu. Apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Kalau tidak jam buat janji banyak. Ikolah 26 janji mengingkari sadolang cingengeh bro. Contoh kayak gitulah. Hati-hati itu. Kalau tidak usah. Tidak usah. Cukup satu saja. Buat secik janji lah tu. Tapi lain kata lo melakukannya. Kalau tidak kata lo, tidak usah janji. Panggilan sajalah. Pilih saya lah tu. Kalau nak nama milih saya tak ada. Gitu. Ini tak ada ke dia lahnya. Orang nak mua dah baiklah. Ya. Kalau pilih saya insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kalau pasti jangan. Tak boleh. Apabila dia berjanji-janji, boleh kalau ibu-ibu majlis salim elok tu. Pilih dia. Nyo lagi majlis salim ko baju majlis salim tu. Tak pilih ko nyo ambil baju tu boleh. Contoh itu kan. Jadi itu. Tidak boleh. Kalau berwakaf, bersedekah, berinfak itu ikhlas sajalah. Tak pilih tidak terpilih itu rasa kiawa tu mah. Itu caranya. Jadi kalau tidak terpilih itu bahalah ulang tahun besok selai. Kalau terpilih maka lakukanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Wa iza tumina khana. Apabila dia beri amanah dia khianat. Jadi orang munafik salat isya dan salat subuh dia berat sekali. Bang kau balik. Timbul pertanyaan. Bu, cari dalam An-Nisa 142. An-Nisa 142.
Orang munafik tu nyo ingin dicaliak orang. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu dia berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusalah. Kalau dia diseru dipanggil untuk salat dia malas, malih. Salat Isya dan subuh itu kan barik tantangannya tu. Ria kasia, ingin dicaliak sia. Hari pagi, apalagi kalau hari hujan lo. Orang sedang lalu, ndak ada orang nak mencaliak do. Hari dingin lo, masjid jauh lo dari rumah. Tibohnya datang dia hakul mukmin, orang beriman yang sebenarnya. Tapi kalau ndak, munafik dia pandangan Allah. An-Nisa 1-2 boleh saya lihat. Bekau yang kecil ambo siapa? Kata Allah, akan bahaya tu ah. Awak lah ibadah tapi dianggap dia Allah sebagai orang munafik. Aduh, berat itu. Kita tidak ingin. Jadi walau model saja barik tantangan pagi-pagi itu, Bapak Ibu jamaah jagolah. Subuh ke rumah saji. Go saji. Kalau tidak Allah mencap kita sebagai orang munafik. Kan ini bahasanya. Salat yang terberat bagi orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Karena memang itu, kalau salat zuhur, salat asar, maghrib, orang masih ramai, orang masih banyak, nangka mencari, awak masih bisa. Tapi kalau subuh, Isya, enggak. Itu hanya Allah yang tahu. Jadi tidak bisa dia berbuat ria di sana. Maka Allah menganggap dia orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Diusahakan lagi Bapak Ibu ya, ramaikan masjid awak setiap waktu. Kalau Bapak Ibu ada di rumah, tadangah suruh azan, datang ke masjid. Nah, kalau awak dalam perjalanan atau mungkin awak di masa jo berado, tadangah suara azan, datangi suara azan itu, lakukan salat berjamaah. Ada bertanya Bu? Boleh. Ada 3 hadisnya. Jadi hadis yang ketiga, salat yang terberat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Kalau tidak datang di waktu Isya dan subuh, maka Allah menganggap sebagai orang munafik. Nah, maka berselindung kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita bersama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada bertanya Bu? Boleh? Kontaknya taruh isu gua. Kopi susu lo dibola gua. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairul jazak. Kasih nih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ini sangat memberi kepada kita yang sangat luar biasa nih. Rasul menyatakan dari hadis dari Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abbas semoga Allah ridha kepada beliau berkata, man sami'an nida, sia yang mandangah suara azan, tolong dengar lele Ibu ya, mandangah ko jo talingo atau jo mato? Jo talingo ya. Sia yang mandangah suara azan, falam ya'ti fala salatul illa min Gaza. Kemudian ndak datang salat berjamaah, maka tidak ada salat baginya kecuali dia uzur. Suara azan tadangah dia awak ndak datang doh tanpa uzur. Jadi ada uzur larangan yang membolehkan untuk tidak salat berjamaah itu. Contoh, hujan labik, patui garang. Kalau hujan gerimis biasa saja tu.
Tapi kalau hujan batu, tu je payah tu. Pakai payung kau tabuk-tabuk payung ni tu mah. Tak bisa dah. Atau rumah tabuk-tabuk lah dia. Hujan labik. Atau dingin yang bersangatan. Kalau bersangan itu manggaretik jantung awak gua. Ndak badan saya manggaretik lah jantung gua. Dek saking dinginnya. Pernah kan merasakan kayak gitu kan? Aduh dulu tu. Dingin yang begitunya. Itu boleh ndak? Kemudian orang yang dalam sakarat, awak malapih orang dalam sakarat. Tu. Wah, awak sedang malapih orang sakarat. Kemudian orang azan, itu tidak apa-apa. Yang lain saja pergi. Yang kita tetap, itu boleh. Itu uzur berjamaah namanya itu. Kalau tidak ada uzur, tadanga suara azan, maka falam ya'ti. Tidak ada salat fi salati, salat baginya. Kan luar biasa itu. Ini hadis dari Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ini hadis-hadis sahih yang kita sampaikan. Kadang itu yang tidak terperhatikan bagi awak. Biasa sudah awaknya. Jadi tolong sekali lagi Bapak Ibu jamaah, anak-anak Bapak semuanya, awak kalau tahu gini gua, kalau tadanga suara azan datang ke masjid, salat atunya pinter. Anak soleh soleha. Itu caranya. Salat ndak boleh ribui. Baca bacaan salat. Itu caranya. Nya kadang-kadang salatnya sakari imamnya karila mutah belakang. Boleh salat yang benar gitu. Awak melatih anak awak Bapak Ibu. Ajaknya ke surau. Ramaikan masjid dan musola kita, rumah ibadah awak. Kalau anak-anak awak Bapak Ibu ndak dibawa ke masjid, jangan salahkan dia nanti. Kalau inyo dibawa diorang ke tempat lain. Tempat narkoba, tampi maksiat, batu awak ndak membawanya ke rumah masjid do. Nyo bawa ke tempat lain dia orang lain tu biasa sih itu wajar. Nah, itu caranya. Nah, kalau ndak salah main anak awak ke rumah masjid. Nah, kini hadir mendengar kajian kerencak tu. Jadi kalau dapat mendengar wiri ko jangan awak nanggai-gai so. So nang masuk surga ndak awak nanggai-gai so do. Awak kalau mati lah nak masuk surga. Lain saja tu. Tanyalah aku anak cucu ibu rumah tu. Wei, kalau kau mati, lemu surga. Lain mak saja kan. Pasti lain saja tu. Batu. Karena semua kita pingin. Tak ada yang tak mau. Tentu dikondisikan dari sekarang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari kita ramaikan masjid, ramaikan rumah ibadah untuk salat berjamaah. Kalau salat berjamaah, ikuti aturan berjamaah. Itu caranya. Jadi aturan jamaah itu ikut imam. Kalau imam membaca, awak dengar. Imam ruku, kita ruku. Siap salat, kita zikir. Siap zikir, kita doa. Biasan kalau anak-anak awak mari buiknya, jangan diusir, tapi nasihat. Nah, kita solat ya, jangan ribut. Iya mah, iya nek, ributnya. Nasihati dia. Tadi kan lah nenek kecian. Solat itu baca bacaan solat. Bacaan solat baca, ya. Iya bacanya tu. Tidak boleh ribut. Ribut je nya. Siapa yang tak ribut beko dia gi onde-onde cek seorang. Hanya diam tu. Ndak ada bu. Memang kayak gitu. Ramadan kemarin kita di mana ya? Di Banda Bakali, masjid apa nama lupa nama masjidnya. Itu pengurus menyiapkan amplop 10 entah 5 tu. Sia yang lay mandanga kajian ustaz, ni hadiahnya 50.000 sih. Dapat semuanya laki-laki perempuan. Semuanya dapat yang lay dapat itu. Kalau kini siapkan oleh jamaahnya untuk anak-anak awak. Itu caranya. Ustaznya kalau siapkan ilmunya.
Oh itu bagi-bagi. Nah, ibu lah menyiapkan lah tetanduan untuk moza. Bu ya, ya. Jadi oleh sebab itu bawa. Jadi anak-anak awak yang alun ke rumah saji ke musola ke surau tu bawa aja. Oh, jangan payah anak apa? Anak-anak di bawah saji itu anak-anak yang lah bisa main kebenaran mahal. Itu. Nyawa dia lari itu. Makanya maka mebebo was sholat. Ya. Jangan makan anak. Oh, nenek-nenek. Jadi anak yang kadibo karumah saji jemusola, anak yang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang belum baik. Iku orang sadang sujui nyotendang ketipong orang sedolah ya. Lea doyo nan sujui itu nyotendang ketipong sedolah. Tu belum itu. Tunggu masalah tu. Zanda ya. Jadi anak yang sudah mampu membedakan atau dia nak solat untuk membiasakan dulu, kalau ndak ke solat duduk sini ya. Ya dua-duanya. Gitu. Jalan-jalan. Biar aja dulu, mungkin umurnya beberapa belum dia masih kecil gitu kan. Ketik-ketik gitu kan. Tapi kalau seandainya memang dia sudah besar, maka itu harus disampaikan hal yang seperti itu. Jadi memang anak yang dibawa ke rumah saji itu anak yang sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang belum baik, agar tidak terganggu. Anak pun nanti biasa dalam menerima kebaikan. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, baru 3-4 hadis yang kita sampaikan dalam kitab Bulughul Maram yang menjelaskan tentang masalah solat berjamaah agar kita mendapat ilmu dan i'tibar dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Alhaqum rabbikum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.